Halo semuanya, selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Hari ini kita akan mempelajari menggunakan tools untuk mengatur tata letak objek menggunakan aplikasi Adobe Illustrator untuk versi desktop dan menggunakan Sketchbook ya, salah satu aplikasi alternatif untuk Android. Mari kita saksikan video pembelajarannya. Nah, yang pastinya bahwa untuk mengatur tata letak objek, di materi sebelumnya kita sudah membahas apa itu opacity, apa itu fill, dan apa itu stroke seperti yang ada di video ini. Ya. Nah, jadi pada bagian ini kita akan mempelajari bagaimana mengatur tata letak objek. Kalau kita perhatikan pada posisi ini ada di bagian pilihan arrange. Ketika kita klik kanan objek, lalu kita akan lihat ya pilihan di bagian arrange itu ada bring to front yang artinya adalah meletakkan posisi naik ke atas objek lainnya walaupun ada banyak objek. Sementara bring forward itu adalah naik hanya satu objek. Send backward itu turun hanya satu objek. Send to back itu langsung turun ke bawah objek lainnya walaupun ada banyak objek. Nah, bagian yang berikutnya ketika kita ingin memasukkan file gambar dan lainnya ke Adobe Illustrator, langkahnya bisa kalian lakukan dari menu file ya, kita klik menu file, kemudian pilih place dan pilih file gambar yang diinginkan. Setelah itu nanti kita tekan place. Nah, jadi untuk lebih jelasnya kita akan mengatur tata letak objek ini seperti yang ada di layar ini. Ini ada 9 bahan gambar yang akan kita atur peletakan objeknya berdasarkan garis bantu yang ada di depan ini. Jadi ada 9. Nah, jadi untuk bahan gambar tersebut pastinya sudah disediakan. Nanti silahkan boleh di-download. Untuk ke-9 bahan gambar ini sudah dibuat dalam satu tempat ya. Nah, yaitu di bahan gambar pertemuan hari ini. Baik, langsung saja kita akan gunakan aplikasinya. Pada bagian aplikasi, kita akan coba buka ya aplikasi Adobe Illustrator. Kita akan pilih file dan pilih new. Nah, contohnya di bagian ini kita akan buatkan ya pertemuan 6. Nah, jadi untuk ukuran kita bisa atur dengan satuan unitnya adalah cm, boleh. Kemudian di sini kita bisa buatkan sekitar 10 atau boleh berbeda, silakan. Nah, di sini 10 cm ya. Nah, ini adalah ukurannya. Nah, itu kalau satuan cm, tapi kalau dengan satuan yang lain ya harus disamakan ya untuk lebar dan tingginya. Kita okekan. Nah, ini adalah dasarnya adalah bagian dari lembar kerja yang akan kita olah di bagian pertemuan hari ini. Nah, untuk mengatur tata letak objek ini, pastinya kita akan menggunakan garis bantu. Itu bisa kita ambil nanti dari view, kita tampilin dulu rulernya, yaitu di bagian ruler. Setelah itu tampilin show ruler, ataupun menggunakan Ctrl+R. Nah, jadi tentunya di bagian ini kita akan bisa ya tarik sebuah garis bantu dari dalam rule ya. Kalau kita lihat secara horizontal dan vertikal itu sudah terlihat di layar ini. Silakan gunakan selection tool dan coba kita letakkan pada posisi tertentu. Misalnya saja kita meletakkan ini pada posisi kira-kira ini. Nanti silakan boleh diatur sendiri. Kemudian dari atas juga kita bisa tarik ya posisi-posisi yang kita inginkan ya. Ini. Atau kita ke bawah dulu ya. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu nanti dari sisi kiri kita buat begini. Dan garis yang berikutnya kita letakkan begini. Ini adalah garis bantu ya. Nah, ini artinya per ya 0,5 cm ya, setengah senti ya. Kita atur untuk dari sisi bidangnya ya supaya nanti terlihat begini ya, supaya lebih rapi. Nah, kemudian dari sini nanti kita akan atur ya pola gambar yang akan kita letakkan. Setelah kita membuat garis bantu guide-nya seperti yang ada di depan ini,
maka langkah selanjutnya adalah pada garis bantu ini kita akan membentuk ya garis bantu yang lain sehingga terbentuklah 9 kotak ya sebagai tempat gambar kita tadi ya. Kalau kita perhatikan di sini ini ada sebanyak 9 kotak ya. Nah, ini semuanya kita akan buatkan dalam bentuk garis bantu ya. Nah, kita akan buat dari sini langsung ya. Nah, secara umum kita ambil dulu dari sisi ruler ya, dari atas kita klik, kemudian tarik dengan cara yang sama di posisi 3,5 cm ya, menandakan bahwa ini ukurannya adalah 2 cm ya kalau kita hitung. Oke, kemudian kita tarik lagi garis bantunya di posisi 6,5 cm ya. Nah, seperti ini. Nah, ini dia kalau kita lihat sudah ada 3 ya kotak kalau kita perhatiin. Kemudian kita akan bagi kembali ya dari sisi kiri ya secara vertikal kita letakkan juga pada posisi 3,5 cm seperti ini ya. Kemudian tarik lagi garis bantunya di posisi 6,5 ya. Jadi artinya kalau kita perhatikan ini sudah ada sebanyak 9 kotak ya sebagaimana nanti kita meletakkan ya objek ya kita akan atur di sini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan isi gambarnya dengan melakukan dari ya file ya langkah untuk memasukkan gambar tadi. Setelah itu kita gunakan yaitu place ya. Place. Kemudian kita coba ambil dulu bahan gambar pendukung yang sudah kita sediakan tadi ya. Nah, ini dia contohnya. Dengan catatan tadi kalian pastiin dulu ya, sudah download bahan gambarnya. Nah, ini dia. Kita tekan place ya. Setelah kita memilih satu bahan gambar, contohnya ini ada 9 buah gambar. Silahkan satu persatu kalian masukkan. Nah, seperti ini. Mungkin gede ya, besar sekali ya. Nah, untuk ukuran ini nanti silahkan kalian bisa perkecil ya, untuk mengambil dari titik sudutnya ya. Nah, jadi titik sudutnya ini bisa kita atur dulu ya, zoomnya ini. Ya, sangat besar sebenarnya kalau kita perhatiin bisa digeser kemudian kita perkecil ya. Nah, ini bisa kita perkecil atau dengan caranya bisa dilakukan di bagian ya width dan height ya. Ini 30 cm ya. Nah, ini kita bisa perkecil contohnya sekitar 2 ya, 2 cm dan tingginya juga di sini kita isi nilainya adalah 2 cm. Nah, jadi kalau kita lihat gambarnya sudah lari ya kemana ya kita perhatikan. Ini dia ke bawah saking kecilnya ya. Nah, ini kita caranya untuk memperkecil dan memperbesar. Kalian bisa gunain sebuah shortcut yaitu ya CTRL ya tambah-tambah seperti ini untuk zoom ya, zoom out atau zoom in bisa gunakan ini ya, Ctrl plus minus minus ya. Nah, itu dia. Jadi itu sebuah shortcut nanti yang bisa kalian gunakan ya supaya nanti bisa mengatur ya tata letak ini. Nah, dari sinilah kalian bisa atur ya satu persatu gambarnya dengan menggunakan ya selection. Nah, ini satu gambar kita sudah buatkan berada di kotak ini ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan memasukkan ya gambar yang berbeda yaitu gambar yang kedua dari file kita tekan place kita akan masukkan gambar yang kedua. Dan ukuran ya lebar dan tingginya bisa diubah di bagian ya toolbar kita di bagian option bar ini ya di mana ya lebar dan tingginya terlihat di bagian W itu adalah width ya sama seperti langkah tadi dan H itu adalah height. Kita buat ukurannya adalah 2 cm ya lebar dan tingginya. Nah, di sini kita akan coba atur ukuran ya posisi dari gambar ini dengan menggunakan selection. Nah, ini dia. Di sini perlu kita ketahui bersama bahwa nanti akan ada ya gambar yang akan kita masukkan dengan mengatur ukuran range ya. Nah, range ini tadi fungsinya sudah dijelaskan di materi. Di sini kita akan praktekkan kembali nanti supaya nanti ya masing-masing ya kita bisa paham bagaimana cara menggunakan range. Nah, ini contoh sederhananya kita sudah buatkan. 3 saja dulu. Nah, sebelum kita susun gambar yang lain, maka di sini kita akan simak dulu bagaimana mengatur range. Contohnya ini
ada 3 objek yang kita akan atur di sini adalah bagaimana kita bisa mengetahui mana objek yang bisa dipindahi ke bagian belakang atau bisa diletakkan ke bagian depannya. Nah, contohnya saja, ini adalah objek yang ketiga, kita bisa letakkan dengan cara menggunakan klik kanan, kemudian di situ ada pilihan arrange. Nah, contohnya saja kalau kita gunakan adalah send to back, berarti membuat objek ini berada di bagian paling belakang. Nah, itu dia. Oke, kita kembalikan. Sementara kalau yang bagian pertama objek kita, yaitu bagian paling belakang, seandainya ini kita mau letakkan pada bagian paling depan, maka kita gunakan adalah bring to front. Itu dia. Oke ya. Nah, sementara kalau satu tahap dia berada di belakang atau satu tahap berada di bagian depan, nah itu bisa kita lakukan istilahnya adalah di bagian arrange, bring to forward. Berarti dia berada di depan hanya satu tahap ya, berada di depan objek. Sementara kalau yang ini ya, yang berada di depannya ini, kita mau buat ke belakang satu langkah mundur, maka kita gunakan send backward. Oke ya, nah itu dasarnya nanti supaya siapa tahu nanti kita membutuhkan ya bagian dari arrange kita bisa lakukan dengan cara yang tadi. Oke, nah langkah selanjutnya maka gambar demi gambar kalian bisa masukkan ya dengan ya posisi langkah yang sudah dijelaskan pada materi ini ya. Nah, silakan boleh berkreasilah ya dan mengikuti dari materi ini ya. Oke, begini langkahnya kita bisa atur dengan menggunakan selection. Oke, kalau kita lihat di sini ya, bentuknya 9 gambar. Kita bisa uh, memasukkan gambarnya langkah demi langkah dan kita susun ukurannya untuk mengatur tata letak objek ini ya. Nah, jadi supaya nanti kalian bisa bagaimana mengatur tata letak objek dengan bantuan garis bantu yang sudah kita buatkan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya objek atau gambar yang kita sudah masukkan itu hasilnya lebih rapi ya. Nah, ini dia. Oke ya. Nah, ini dia hasil gambar kita untuk bantuan dari garis bantu kita, yaitu dengan menggunakan guide pastinya. Dan kita akan coba buatkan ya dari keterangan dari gambar ini bahwa kita sudah membahas tentang materi, yaitu apa? Tata letak objek. Objek apa? Objek gambar pastinya ya. Nah, ini dia kita bisa pahami supaya nanti kalian semakin bisa menggunakan ya aplikasi ini dalam hal mengatur tata letak objek. Oke. Nah, ini dia. Nah, jadi barangkali nanti hasilnya seperti ini. Jadi ini adalah 9 gambar yang disusun dengan menggunakan garis bantu yaitu guide. Nah, semoga bisa membantu ya pembelajaran kita di pertemuan hari ini. Terima kasih ya. Baiklah,
Kali ini kita akan mendesain bagaimana cara menggunakan dan mengatur tata letak objek dengan media bantu, yaitu ruler ya, untuk versi Android ataupun aplikasi sketchbook ini. Mari kita akan coba membuat sebuah lembar kerja baru dari menu yang pertama pada bagian atas. Kita pilih New Sketch dengan ukurannya 1000 kali 1000. Oke. Nah, jadi untuk ini, sebelum kita pahami cara pembuatannya, kita akan coba mengatur lembar kerja ini ya, yang akan kita bagi menjadi 9 kotak, yaitu semacam garis bantu ya. Nah, caranya dari menu yang kedua di atas, kita pilih yaitu Guides. Nah, jadi guides ini adalah semacam media garis bantu dengan memanfaatkan ruler sebagai fasilitasnya. Nah, dari ruler ini akan bisa menghasilkan garis bantu ya, baik secara horizontal, baik secara vertikal kalau kita putar dengan menggunakan kedua jari kita. Nah, sama halnya bagaimana caranya supaya kita bisa atur pola-pola ya objeknya dari sini. Baiklah, yang pertama secara horizontal kita akan buat dulu ya garis seperti ini ya, garis bantunya. Nah, ini kita bisa atur ya garisnya dulu dari pilihan menu yang ketiga dan memilih ya sebuah garis di sini yaitu menggunakan tipe basic yaitu technical pen ya. Nomor 4 ya secara mendatar, ini nomor 4. Kemudian kalau kita setting kembali di bagian ini ya ada pilihan setting. Nah, di sini bisa aja sih kita atur ukuran-ukurannya, ketebalan dari sides garisnya ya. Nah, itu dia kalau kita atur di sini 2,4 ya standarnya ya. Kalau kita reset memang dia adalah standarnya 2,4. Oke ya. Nah, ini dia keterangannya untuk mengatur ya garis nantinya supaya bisa memahami untuk cara di sketchbook ini. Nah, bagaimana cara membuat garisnya? Caranya cukup kita ya arahkan ya jari kita, kemudian kita geser ya dan akan membentuk sebuah garis lurus ya di bagian atas, demikian juga di bagian bawah juga. Ini bisa kita atur juga supaya garisnya juga muncul. Kemudian dari sisi tengah ya garis ruler ini ya media ruler ini kita bisa geser lagi ke bawahnya. Nah, jadi kita letakkan posisinya di sini. Setelah itu kita bisa buatkan garisnya lagi di sini. Oke. Kemudian nanti kita bisa atur lagi sedikit lagi ke bawah ya, supaya nanti kita bisa letakkan lagi garis di bagian bawahnya seperti ini. Ini ya contohnya. Oke ya. Nah, barangkali nanti secara vertikal juga kita bisa buatkan ya, begini secara vertikal. Nah, jadi barangkali nanti dari sini kita bisa mulai ya garis lurus juga seperti ini. Nah, ini kita gunakan ya dengan jari kita pada saat memutar objek ini ya. Nah, ini bisa kita buat juga garis lurus. Geser media rulernya sedikit ke kanan. Kemudian kita bisa buat juga garis lurus dari sini. Supaya tujuannya kita bisa membuat objek kotak sebanyak 9 ya. Nah, ini dia. Kita geser kembali ya media rulernya sehingga inilah hasil dari garis bantu yang kita buatkan. Oke ya. Nah, ini kita sudah bisa X tutup ya. Nah, dari kotak ini kita akan masuki gambarnya. Caranya bagaimana? Caranya kita bisa lakukan di bagian sketchbook ini di menu yang kedua, itu kita gunakan import image ya, import image. Nah, jadi pada saat kita tekan import image, maka nanti secara otomatis kita akan ambil file gambarnya. Nah, biasanya itu kita lihat ya di bagian Android kita, kalau kita sudah download, biasanya itu masuk ke bagian download ya, bahan gambar yang sudah kita gunakan yaitu bahan gambar pertemuan 6 ya. Nah, ini satu persatu kita akan coba masukkan. Kita mulai dari bahan gambar yang pertama dulu. Nah, pada saat ini jangan dicentang dulu, tapi kita gunakan ya untuk menu kita di sini ada beberapa pilihan menu, itu ada sebanyak 1 2 3 4 5 6 7 ya. Nah, kita pilih menu yang keempat berbentuk lingkaran begini. Kemudian itu ada petunjuknya bahwa kita bisa gunakan nanti ya sistem drag ya. Artinya kita gunakan jari kita ya.
Nah, ini bisa kita gunakan jari kita jepit begini ya. Kita jepit secara perlahan-lahan sehingga kita atur ukurannya berada di bagian kotak yang sudah kita buatkan tadi. Nah, ini dia. Nah, barangkali langkah ini kalau sudah jadi, yang pertama kita bisa centang yes ya. Nah, begitulah secara berulang-ulang kita masukkan ya bahan gambarnya berdasarkan nomor gambar yang sudah disediakan ya. Nah, ini kita jepit. Oke, kita jepit seperti ini, kita letakkan dia berada di bagian kotak yang sudah disediakan begini. Nah, usahakan nanti hasilnya ya kita harapkan memang harusnya rapi ya. Oke. Nah, ini dia. Langkah demi langkah coba diterapkan nanti dengan menggunakan ya menu yang kedua. Setelah itu nanti kita gunakan pilihan import image ya. Nah, ini dia. Barangkali begini hasilnya kalau kita lihat sama-sama. Nah, jadi kurang lebih nanti dari sisi ini ya, dari sisi garis bantunya, siapa tahu ada gambar yang masih kurang rapi, itu bisa kita rapiin ya. Oke, ini dia. Ya, kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Jadi kalau seandainya ada objek yang ingin diubah besar kecilnya, bisa digunakan dari menu yang kelima. Tepatnya ini adalah lapisan kita berada ya. Nah, contohnya saja kita mengubah ya di bagian layer lapisan ini, karena satu gambar ini adalah satu lapisan ya. Nah, jadi lapisan ini kita bisa atur, contohnya ini kalau kita hidden ya, kemudian kita sembunyikan dan bisa tampilkan kembali, kita tekan satu layer ini ya, tapi jangan ditekan begini ya, cukup hanya ditekan, dipilih satu kali seperti ini. Nah, setelah itu gunakanlah di menu yang kedua, nanti ada pilihan transform ya. Nah, jadi transform itu sifatnya kita kembali lagi ke bagian pengaturan skala objek, sehingga kita bisa perkecil atau perbesar sedemikian rupa ya, supaya nanti hasilnya lebih rapi. Itulah tujuannya kita gunakan ini, supaya hasilnya ya setidaknya sudah lebih rapi untuk mengatur tata letak. Nah, jadi nanti di sini kita bisa memasukkan sebuah teks dengan menekan menu yang kedua, yaitu pilihan teks. Nah, itu nanti bisa digunakan di situ ya, dengan menggunakan huruf kapital ya, yaitu tata letak objek. Nah, setelah itu nanti gunakanlah menu yang kelima, sama seperti yang tadi, kita bisa perkecil dulu karena ini terlalu gede. Kita hanya meletakkan posisi tulisannya ini untuk mempertegas bahwa materi kita sudah membahas tentang tata letak objek, dan bisa diberikan lebih tebal lagi ya. Oke, sehingga nanti akan terlihat ini. Dan hasilnya inilah sebagaimana materi kita di pertemuan yang ke-6 ini. Oke, semoga bisa menjadi pembelajaran buat kalian ya. Baik, terima kasih. Baiklah, sekianlah materi kita pada pertemuan hari ini. Di pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari menggunakan tools untuk membuat pola garis lurus. Baiklah, anak-anak semuanya tetap jangan lupa belajar dan jaga kesehatannya. Sekian dan terima kasih.